Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar kali ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, limpahan rezeki, juga kesabaran kepada kita dalam mengolah lahan. Sahabat semua, mari kita mulai ulasan kita tentang labu madu untuk MPASI ya. Oke, MPASI makanan pendamping air susu ibu itu banyak sekali, bukan hanya labu madu. Namun karena judul dari video ini pun tentang MPASI yang terbuat dari labu madu, tentunya kita harus punya testimoni dulu ya. Oke, labu madu ini atau disebut cucurbita moschata memang sangat kaya dengan vitamin A ya. Vitamin A, kemudian juga ada mineral-mineral lain yang berguna untuk tubuh kita. Jadi ada satu badan di Amerika Serikat dinamakan National Nutrient Database. Ia menyebutkan bahwa labu madu memang memiliki unsur-unsur yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita beli satu buah labu madu, kemudian kita belah menjadi beberapa bagian dan kita dapatkan 100 gram labu madu, maka di dalamnya itu sudah terkandung beberapa vitamin. Ada vitamin A ya, ini jumlahnya yang paling besar, kemudian vitamin C, vitamin E, vitamin K, ada juga kalsium, fosfor, kalium, selenium, besi, magnesium, sodium, lemak, kolesterol, serat, karbohidrat, protein, folat, dan energi. Oke, vitamin A sendiri salah satu yang paling masyhur adalah bermanfaat untuk mata, jadi matanya nanti tidak kena gangguan. Kemudian vitamin C juga sangat bermanfaat bagi tubuh. Vitamin E juga bermanfaat bagi rambut, kulit. Vitamin K juga sangat bermanfaat. Unsur-unsur ini semuanya bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, ketika labu madu ini dijadikan asupan makanan pendamping bagi bayi ya, maka unsur-unsur ini nantinya akan menyusun tubuh bayi itu menjadi lebih sehat karena terpenuhi nutrisinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di video-video di YouTube banyak sekali caranya untuk membuat MPASI dari pumpkin ini dengan variasinya. Cuman saya sendiri ya di kampung itu sangat mudah, tinggal dikukus aja pumpkin itu ya, kemudian nanti saat mau dikasih baru dilembutkan. Nah, kalau mau ditambahkan dulu yang agak manis seperti gula biar kemanisannya menjadi tinggi. Biasanya anak-anak suka. Cuman masalahnya kalau ditambahkan gula, nanti untuk makanan lain yang tidak mengandung unsur gula, anak-anak tuh jadi kurang lahap. Makanya lebih baik karena labu madu ini sudah manis dari awal, jangan ditambahkan gula saja. Nah, ini penting sekali. Jadi sebagai pendamping ASI bagi bayi, mengandung banyak vitamin dan kalsium untuk pertumbuhan, dan labu madu bisa membantu memberi nutrisi bagi mata karena memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi. Nah, labu madu yang digunakan untuk MPASI ini biasanya labu madu yang sudah matang. Kalau di kampung kami, ibu-ibu memanfaatkan labu madu untuk MPASI itu setelah labu madunya didiamkan dulu sekitar 1 bulan sampai 3 bulan. Kenapa demikian? Karena untuk memperoleh rasa pulen, kemudian
tingkat kemanisannya semakin meningkat pasca panen itu adalah sekitar didiamkan dulu 1 bulan. Namun bukan berarti setelah habis panen tidak boleh dikasih atau tidak boleh diolah menjadi MPASI, bukan begitu. Namun pengalaman kami bahwa kalau diperam dulu atau disimpan dulu selama 1 bulan sampai 3 bulan, yang pertama akan memiliki kandungan gula yang lebih tinggi. Ya, semua tanaman juga seperti itu. Kalau habis cukup usia ya buahnya, kemudian kita panen dan kita peram, maka biasanya akan meningkatkan kandungan zat gula di dalam buah itu. Contohnya mangga, kalau misalkan mangga itu sebelum matang tapi sudah cukup usia untuk dipetik atau dipanen, lantas kita peram, maka buah mangga itu akan lebih manis setelah 3 hari, setengah 2 hari, atau memiliki tingkat kematangan yang sempurna. Ini tentunya akan disukai oleh bayi karena zat gulanya memang asli, tidak ditambahkan. Kemudian yang kedua, kalau didiamkan dulu selama 1 bulan sampai 3 bulan tadi, maka tekstur daging buahnya itu akan semakin lembut. Istilah orang Sundanya ayam maduan, atau istilah Sunda juga ya lebih ada seperti telurnya gitu, lembut. Jadi ini kan butter ya, butter itu mentega. Sedangkan nut artinya kacang. Jadi semakin lama didiamkan maka akan timbul tekstur seperti butter, mentega, dan memiliki kandungan minyak atau lemak nabati yang bermanfaat bagi tubuh seperti kacang, tapi tidak menyebabkan jerawat ya. Ini sangat sehat butternut ini. Jadi lemaknya itu ada, cuman kandungannya tidak terlalu banyak, tidak seperti kacang tanah. Jadi kedua bahan makanan dari zat kacang tanah dan butternut ini sangat bermanfaat. Jadi lemaknya kan tidak berbahaya ya, tidak berbahaya selama itu dia konsumsi sesuai dengan takaran yang sewajarnya. Jangan terlalu banyak maksudnya gitu ya. Nah, selanjutnya yang harus Anda siapkan adalah siapkan waktu luang. Jadi kalau kita punya bayi, siapkan waktu luang untuk langsung datang ke kebun. Kita cek apakah pakai pestisida atau bahan aktif yang masuk ke jaringan tanaman itu apa tidak ya, atau sifatnya kontak atau sistemik. Nah, kalau kontak, kita juga tanya, ini terakhir disemprot pestisida yang kontak kapan? Ya, kalau misalkan jaraknya misalkan sebulan yang lalu, nah itu baru bagus kan? Berarti residunya sudah mulai berkurang. Tapi kalau ketika ditanya pakai pestisida kontak enggak? Ya, kalau menjawabnya iya, nah itu kita perlu berhati-hati juga, karena yang sistemik ini kan masuk ke jaringan, nanti akan merusak beberapa manfaat dari nutrisi tadi yang sudah disebutkan. Nah, dalam setiap kesempatan kita juga mengingatkan kepada para petani mitra, sebaiknya memang kita gunakan pestisida nabati kalaupun serangan hamanya tidak terlalu parah. Kenapa? Karena ini makanan ini kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, juga kepada konsumen nantinya. Dan alhamdulillah di tempat kita memang pestisida ini penggunaannya harus diminimalisir. Jadi tidak perlu jor-joran pakai pestisida atau labu madu, tidak terlalu banyak hamanya.
Jadi kita akan bahas bagaimana cara meminimalisir nanti serangan hama di labu madu. Pokoknya kami punya teknik yang terbaru. Bagi barangkali ini bermanfaat bagi Anda di luar sana yang melihat video ini, channel Farming Day yang sangat sederhana, karena ini sesuai dengan pengalaman kami. Soal pestisida itu tadi kami menyarankan untuk pakai pestisida nabati. Kenapa? Karena ada 2 keunggulan. Kita juga bisa menarik lebah ya kalau tidak pakai pestisida sistemik ataupun pestisida yang mengandung bahan aktif yang tidak menyehatkan bagi tubuh. Maka lebah pun akan datang, mau mampir dia akan bermanfaat saat polinasi. Nah, di video ini juga kita melihat ya ada polinasi yang dilakukan oleh Pak Supriyadi ini. Nah, tapi yang paling membantu adalah kalau lebah-lebahnya pada hinggap juga, yang membawa nektar benang sari menuju ke putiknya. Nah, itu keberhasilannya akan semakin tinggi. Tapi kalau sudah pakai pestisida ya tamat lah ya. Itulah perbincangan mengenai labu madu untuk MPASI. Insya Allah video berikutnya kita akan bahas mengenai olahan dan potensi pasarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih banyak sahabat semua. Terima kasih. Terima kasih subscribe-nya, terima kasih like, komen, dan share-nya. Terima kasih, semoga Anda mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang paling besar, paling baik. Semoga usaha Anda diberkahkan, baik yang menjadi pedagang, pebisnis, petani terutama, dan yang lainnya dimudahkan rezekinya, diperbanyak saluran rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.